Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk video pembelajaran mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Topik yang kita bahas adalah konsep tentang personal hygiene. Kalau kita definisikan setiap kata, maka kata personal adalah perorangan atau bisa kita katakan diri sendiri, dan hygiene dapat kita artikan sehat atau segala hal yang berhubungan dengan kebersihan. Semoga video pembelajaran ini nantinya dapat memenuhi capaian dan tujuan pembelajaran kita dalam memahami konsep tentang personal hygiene. Seperti kita ketahui, konsep personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yang jika diartikan setiap kata berarti perorangan dan sehat. Banyak para ahli mendefinisikan tentang konsep personal hygiene itu sendiri. Antara lain, salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Klien dinyatakan terganggu perawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri. Ada lagi konsep personal hygiene menurut beberapa ahli, yaitu suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Nah, dari beberapa konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa personal hygiene adalah suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Secara umum, tujuan dari personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang dapat mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan percaya diri seseorang, dan menciptakan keindahan. Jadi dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene adalah yang pertama, dampak secara fisik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan bisa gangguan fisik pada kulit. Kedua adalah dampak secara psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya personal hygiene antara lain. Yang pertama adalah citra tubuh. Penampilan umum klien dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Personal hygiene yang baik akan mempengaruhi terhadap peningkatan citra tubuh individu. Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi kebersihan diri, misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak peduli terhadap kebersihannya. Kedua, praktik sosial, kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, dan ketersediaan air merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perawatan personal hygiene. Sebagai contoh, misalnya pada lansia dapat berubah karena situasi kehidupan. Misalnya, jika mereka tinggal di panti jompo, mereka tidak dapat mempunyai privasi dalam lingkungannya yang baru. Privasi tersebut akan mereka dapatkan dalam rumah mereka sendiri karena mereka tidak mempunyai kemampuan fisik untuk melakukan personal hygiene sendiri. Atau contoh lain, seorang remaja dapat menjadi lebih perhatian pada hygiene oleh karena ketertarikan pada lawan jenis. Ketiga, status sosial ekonomi. Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Seseorang dalam kegiatan pemenuhan personal hygiene yang baik tentunya memerlukan sarana dan prasarana seperti kamar mandi, air cukup dan bersih, peralatan misalnya sabun, sampo, dan lain-lain. Keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang pentingnya hygiene dan implikasinya bagi kesehatan mempengaruhi praktek hygiene. Kendati demikian, pengetahuan itu sendiri tidaklah cukup. Klien juga harus termotivasi untuk memelihara perawatan diri. Seringkali pembelajaran tentang penyakit akan mendorong klien untuk meningkatkan hygiene. Kelima adalah kebudayaan. Kepercayaan kebudayaan klien dan nilai pribadi dapat mempengaruhi perawatan hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik keperawatan diri yang berbeda pula. Terkait dengan budaya, sejumlah mitos berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan sakit
Jika dimandikan, maka akan mempengaruhi kesehatannya dan menyebabkan penyakitnya akan bertambah parah. Keenam, pilihan pribadi. Setiap klien memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan lainnya. Begitu pula tentang produk kebersihan yang akan digunakan. Dan terakhir adalah kondisi fisik. Orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya kanker tahap lanjut, atau menjalani operasi, seringkali kekurangan energi fisik atau ketangkasan untuk melakukan hygiene pribadi. Kebersihan kulit dan membran mukosa sangatlah penting karena kulit merupakan garis pertahanan tubuh yang pertama dari kuman penyakit. Dalam menjalankan fungsinya, kulit menerima berbagai rangsangan dari luar dan menjadi pintu masuk utama kuman patogen ke dalam tubuh. Bila kulit bersih dan terpelihara, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit, gangguan, atau mungkin kelainan yang muncul. Berikut macam-macam dari personal hygiene. Yang pertama, kesehatan gigi dan mulut. Makanan sebelum masuk ke dalam perut perlu dihaluskan, maka makanan tersebut dihaluskan oleh gigi dalam rongga mulut, sehingga mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan dan merupakan bagian tambahan dari sistem pernapasan. Kedua, kesehatan rambut dan kulit kepala. Rambut merupakan pelindung bagi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Rambut dan kulit kepala harus selalu sehat dan bersih, sehingga perlu perawatan yang baik. Untuk perawatan rambut dapat ditempuh dengan berbagai cara, namun demikian cara yang dilakukan adalah pencucian rambut. Ketiga, kesehatan kulit. Umumnya kulit dibersihkan dengan cara mandi. Ketika mandi, kita sebaiknya menggunakan sejenis sabun yang banyak mengandung lemak nabati karena dapat mencegah hilangnya kelembapan kulit dan dapat menghaluskan. Biasakan mandi minimal 2 kali sehari atau setelah beraktivitas. Keempat, kesehatan telinga. Telinga merupakan alat pendengaran sehingga berbagai macam bunyi-bunyi suara dapat didengar. Di samping sebagai alat pendengaran, telinga juga dapat berguna sebagai alat keseimbangan tubuh. Menjaga kesehatan telinga dapat dilakukan dengan pembersihan yang berguna untuk mencegah kerusakan dan infeksi telinga. Telinga yang sehat yaitu lubang telinga selalu bersih. Membersihkan telinga secara rutin 1-2 kali seminggu. Gunakan alat yang bersih dan tidak tajam. Kelima, kesehatan kuku. Menjaga kebersihan kuku penting dalam mempertahankan personal hygiene karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Oleh sebab itu, kuku seharusnya tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Perawatan dapat digabungkan selama mandi atau pada waktu yang terpisah. Keenam, kesehatan mata. Secara normal tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata karena secara terus-menerus dibersihkan oleh air mata. Kelopak mata dan bulu mata mencegah masuknya partikel asing ke dalam mata. Jika klien memiliki sekresi kering yang tidak dapat diangkat dengan mudah, maka dapat meletakkan kain yang lembab atau kapas pada margin kelopak mata untuk melunakkan sekresi. Klien yang tidak sadar memerlukan perawatan mata yang lebih sering, oleh karena sekresi bisa berkumpul sepanjang margin kelopak mata dan kantus sebelah dalam bila refleks berkedip tidak ada atau ketika mata tidak dapat menutup dengan total. Ketujuh, kesehatan hidung. Cara merawat hidung antara lain jaga lubang hidung dari kemasukan air atau benda-benda kecil. Sewaktu mengeluarkan debu dari lubang hidung, hembuskan secara perlahan dengan membiarkan kedua lubang hidung tetap terbuka. Jangan mengeluarkan kotoran dari hidung dengan menggunakan jari karena dapat mengiritasi mukosa hidung. Dan yang terakhir adalah kesehatan atau perawatan alat genitalia dan perineum atau hygiene genitalia. Merupakan tindakan atau cara perawatan individu untuk memelihara kebersihan dan menjaga kesehatan organ reproduksinya dalam upaya mencapai kesejahteraan fisik dan psikisnya. Cara membersihkan alat genitalia pada klien perempuan dilakukan dari depan ke belakang, sedangkan pada laki-laki daerah yang paling sering atau rawan menjadi tempat berkumpulnya kuman adalah di sekitar gland penis, terutama pada pria yang tidak atau belum disirkumsisi.
Nah, mari kita lihat langkah-langkah memandikan pasien. Salah satu kegiatan personal hygiene adalah memandikan pasien. Umumnya kegiatan ini dapat dilakukan sendiri, namun pada kondisi tertentu, terutama orang yang sedang sakit dan tidak dapat melakukan mobilisasi dengan bebas atau harus bed rest total, maka aktivitas mandi tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, sebagai tenaga kesehatan, salah satu keterampilan yang harus kita lakukan adalah memandikan pasien di atas tempat tidur. Kita mulai dari pengertian. Memandikan pasien di atas tempat tidur dilakukan pada pasien yang tidak mampu mandi sendiri. Adapun tujuan dari kegiatan memandikan pasien adalah pertama, menjaga kebersihan tubuh, kedua, mengurangi infeksi akibat kulit yang kotor, ketiga, memperlancar sistem peredaran darah, dan keempat, menambah kenyamanan pasien. Kita mulai dari persiapan alat memandikan pasien di tempat tidur. Yang pertama ada baskom mandi 2 buah, kemudian pakaian ganti untuk pasien, kemudian ada kain penutup atau handuk besar dan sedang, kemudian ada handuk kecil, waslap minimal 2 buah, tempat atau keranjang pakaian kotor, kemudian sampiran, peralatan mandi antara lain seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Kemudian ada peralatan setelah selesai mandi seperti bedak, sisir, dan lain-lain. Selanjutnya ada peralatan untuk vulva hygiene, antara lain meliputi kom berisi air matang, kapas, serta nirbeken, dan tidak lupa catatan untuk melakukan pendokumentasian. Di sebelah kiri ada dua contoh alat yang kita gunakan pada saat melakukan tindakan memandikan pasien di tempat tidur. Yang pertama, baskom dengan gambar seperti ini yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada sampiran. Jadi sampiran ini fungsi dan tujuannya adalah untuk menjaga privasi pasien, karena tindakan memandikan pasien ini bisa atau nanti akan menanggalkan atau membuka beberapa pakaian pasien sehingga kita membutuhkan privasi. Salah satunya kita membutuhkan sampiran. Kemudian kita masuk pada prosedur atau langkah kerja. Dalam setiap kegiatan keterampilan ada 3 item penting yang harus selalu dilakukan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahap terminasi atau pengakhiran atau evaluasi. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu persiapan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah menyapa pasien dengan mengucapkan salam. Hal pertama yang harus kita lakukan saat akan melakukan tindakan adalah senyum, sapa, dan salam. Terkecuali tentunya pada pasien-pasien tertentu, misalnya pasien gawat darurat dan atau pasien dengan tidak sadar. Kemudian berikan penjelasan serta tujuan mengapa tindakan yang akan kita lakukan perlu untuk dilakukan. Tahapan ini juga bisa masuk ke dalam bentuk inform consent atau persetujuan tindakan. Kemudian ketiga, siapkan bahan peralatan yang dibutuhkan. Jika Anda melakukan kegiatan ini seorang diri, maka atur alat atau tata alat secara ergonomis, yang artinya susunlah alat sesuai dengan mana yang akan Anda gunakan terlebih dahulu. Misalnya, jika dalam tahap memandikan ini Anda akan menggunakan perlak atau kain pengalas terlebih dahulu, maka susunlah perlak di bagian paling atas. Keempat, pastikan suhu ruangan tetap terjaga kehangatannya. Walaupun pada orang dewasa tidak seperti pada bayi yang mudah kehilangan panas, namun pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja suhu terlalu dingin saat memandikan pasien bisa menyebabkan keadaan umum atau kondisi pasien menjadi tidak baik. Kemudian yang kelima, cucilah tangan dengan menggunakan standar WHO yang benar, yaitu dengan 7 langkah. Selanjutnya tahapan pelaksanaan. Yang pertama, kita singkirkan semua alat-alat yang ada di tempat tidur, misalnya bantal, guling, dan lain-lain. Letakkan pada tempat yang aman. Kedua, kita tanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah ingin menyikat gigi terlebih dahulu atau ingin BAB atau BAK. Bantu pasien melakukan aktivitas tersebut, misalnya menyiapkan pasta gigi, sikat gigi, air untuk berkumur, dan lain-lain.
Jika pasien tidak bisa bangun, maka bisa siapkan urinal pot atau pispot untuk berkening dan atau BAB. Ketiga, memasang selimut mandi. Cara memasang selimut mandi adalah minta bantuan pasien atau keluarga untuk memegang lipatan atas, kemudian kita menarik lipatan bawah bersama dengan selimut tidur pasien. Keempat, melepaskan pakaian atas pasien dan letakkan pada keranjang pakaian kotor. Kelima, letakkan handuk sedang di bawah kepala pasien. Jika kondisi rambut pasien kotor, maka cuci rambut pasien terlebih dahulu. Gunakan sampo, gosok, bilas hingga bersih. Tanggalkan handuk yang berada di bawah kepala pasien dan ganti dengan handuk yang baru, yang bersih dan kering. Kemudian keringkan rambut pasien dan bungkus dengan handuk tersebut atau bisa dengan menggunakan pembungkus rambut. Keenam, selanjutnya ambil waslap, basahi dengan air, peras, dan mulai kita bersihkan daerah muka, telinga, dan leher pasien. Jika akan disabuni, maka waslap tersebut kita beri sabun. Bersihkan daerah muka, telinga, dan leher, kembali dengan waslap yang berbeda hingga benar-benar bersih dan tidak licin. Kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Jangan lupa bentangkan atau jemur handuk yang habis kita gunakan untuk mengeringkan daerah muka. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah bentangkan handuk ukuran besar di bawah lengan pasien. Lakukan pada lengan yang terjauh dengan petugas terlebih dahulu. Kemudian bersihkan lengan pasien dengan cara yang sama seperti membersihkan muka, mulai dari jari-jari hingga ketiak pasien. Keringkan lengan pasien dan lakukan pada lengan yang satunya dengan cara yang sama. Langkah ke-10, jika kedua lengan telah bersih, maka angkat ke atas kepala sejajar dengan telinga. Kemudian kita turunkan selimut mandi sampai dengan perut bagian bawah dan kita bentangkan handuk di atas selimut. Selanjutnya kita bersihkan daerah dada, ketiak, perut dengan cara yang sama seperti membersihkan muka dan lengan. Untuk membersihkan daerah punggung, maka pertama kita miringkan terlebih dahulu pasien ke arah petugas. Kemudian bentangkan handuk bersih dan kering di bawah punggung sampai bokong. Lalu basahi, beri sabun, bilas, lakukan dengan cara yang sama seperti membersihkan muka, perut, dan lengan. Jika memungkinkan, beri bedak setelah punggung dikeringkan. Selanjutnya, kembalikan posisi pasien pada posisi awal yaitu terlentang dan kenakan pakaian atas pasien dengan pakaian yang baru dan bersih. Tarik ke atas selimut mandi yang menutupi bagian bawah pasien, ditarik ke atas sampai batas perut bagian bawah. Kemudian lepaskan pakaian bagian bawah pasien dan letakkan pada keranjang pakaian kotor. Bentangkan handuk ukuran besar di bawah kaki pasien, lakukan terlebih dahulu pada kaki pasien yang terjauh dari petugas, kemudian tekuk lutut. Lalu bersihkan kaki pasien mulai dari jari-jari, telapak kaki, tumit sampai paha, sabun dan bilas hingga bersih lalu keringkan dan lakukan pada kaki yang satunya. Langkah ke-20 adalah membersihkan daerah genitalia. Pertama, bentangkan handuk di bawah bokong, bantu pasien melepaskan pakaian dalam dan letakkan pada keranjang pakaian kotor. Kemudian gunakan sarung tangan. Pada langkah ini kita dapat menggunakan waslap yang berbeda. Bersihkan daerah lipat paha, genitalia, dan bokong. Khusus daerah genitalia, jika pasien wanita, cara membersihkan adalah dengan menggunakan kapas yang dibasahi air matang, yaitu dengan cara tangan kiri buka labia mayora lalu bersihkan labia minora pada bagian yang terjauh dari petugas, mulai dari atas ke bawah dan lakukan pada labia minora sebelahnya. Kemudian bersihkan juga labia mayora pada bagian yang terjauh dengan petugas terlebih dahulu, lalu lakukan pada labia mayora yang sebelahnya mulai dari atas ke bawah. Setelah itu bersihkan kembali mulai dari klitoris hingga perineum.
Pada tahapan membersihkan genitalia wanita yang perlu diperhatikan adalah pertama, setiap membersihkan bagian alat genitalia sebaiknya menggunakan kapas yang berbeda sehingga minimal harus ada 5 kapas yang dibasahi air matang. Kemudian kedua, bersihkan alat genitalia selalu dari atas ke bawah atau dari pubis ke perineum. Pada pasien laki-laki saat membersihkan alat genitalia, yang perlu menjadi perhatian adalah pada bagian gland penis, terutama pada laki-laki yang belum disirkumsisi. Setelah daerah genitalia bersih dan dikeringkan, lalu angkat handuk, kenakan pakaian dalam dan pakaian bagian bawah pasien, rapikan pasien, ganti selimut mandi dengan selimut tidur. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Yang pertama, kita bereskan tempat tidur dan alat-alat yang digunakan. Buang sampah pada tempat sampah sesuai jenis sampahnya, apakah sampah kering atau basah. Kemudian cuci tangan dengan standar WHO 7 langkah, keringkan. Lalu evaluasi keadaan pasien, tanyakan kenyamanan dan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan memandikan. Bisa juga kita lakukan pengukuran tanda-tanda vital dan sampaikan hasilnya. Dan terakhir, lakukan dokumentasi atau catat hasil dari tindakan yang dilakukan. Oke, demikian video pembelajaran kita pada hari ini dengan topik personal hygiene, disertai pembahasan dan penjelasan tentang cara memandikan pasien yang terbaring di tempat tidur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa pada deskripsi video ini ada tugas latihan yang wajib dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.